Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi shalli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Iftah lana wa bi hikmatika wa sur alaina khaza'in rahmatika dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka ma 'allamtana wa tudhu alaina dha hajatina ilaihi wa la tansana ya rabbal alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Berjamaah rahmati Allah, bersyukur senantiasa kita menjadikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat curah rahmat yang diberikan pada diri kita, dihadirkan diri kita di rumah Allah, didudukkan kita di suatu rumah Allah, di majelis ilmu, majelis ta'lim, majelis zikir. Ini merupakan suatu anugerah yang besar yang Allah berikan kepada kita semua sebagai hamba-Nya. Dalam perkara ini tidaklah diberikan kepada semua hamba. Karena hakikat yang mendudukkan kita di sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mampu mendudukkan siapa saja dan di mana saja. Bagi Allah itu perkara sangat mudah. Kalau menghendaki didudukkan seseorang dalam tempat yang buruk, tempat maksiat, bagi Allah mudah saja, ya. Tetapi apabila Allah menginginkan seseorang itu didudukkan tempat yang baik, tempat yang mulia, maka bagi Allah pun juga mudah saja, ya. Akan tetapi Allah menjalankan daripada hukumnya, sunatullah. Orang-orang yang ditempatkan oleh Allah tempat-tempat yang baik, memang orang itu layak ditempatkan tempat yang baik. Dan orang-orang yang ditempatkan oleh Allah tempat-tempat yang buruk, memang orang itu layak ditempatkan tempat yang buruk itu. Gitu ya. Maka kita bersyukur di tempatnya kita, ditempatkannya oleh Allah diri kita ini bertempat yang baik, tempat yang mulia di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini artinya Allah sedang berkehendak baik kepada kita. Maka kita mohon kepada Allah agar supaya diistiqomahkan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kebaikan. Gitu ya. Masya Allah. Duduknya seorang dalam suatu majelis ilmu, majelis taklim, majelis zikir seperti ini membawa satu keutamaan yang sangat besar. Jika kata ulama, seseorang duduk pada setempat majelis ilmu, sekalipun orang itu tidak paham, nggak ngerti, gitu ya, maka itu masih mendapatkan suatu keutamaan, gitu ya. Sekurang-kurangnya 5 keutamaan yang dapatkan. Itu nggak paham, nggak ngerti. Jadi kalau bapak-bapak sedang haji atau umroh, kan biasanya kalau di Mekah itu kan ada setelah maghrib suka ada majelis ilmu, gitu ya. Syekhnya di sana itu, gitu ya, menyampaikan daripada tentang ilmu perkara agama. Kita duduk di situ, nggak paham, ngomong bahasa Arab terus, ya Pak. Nah, pokoknya duduk dengerin aja gitu. Orang mandu ikut mandu gitu ya. Nah, gitu ya. Nggak paham, ya. Itu masih mendapatkan keutamaan. Walaupun tidak paham. Duduk bersama seorang ulama, bersama orang-orang yang soleh yang lainnya itu, gitu ya. Walaupun tidak paham, maka dapat satu keutamaan. Kata ulama apa? Yang pertama, orang itu akan dapat rahmatnya Allah. Duduk majelis ilmu di rumah Allah,
gitu ya, maka akan dapat rahmatnya Allah. Ya. Dalam satu hadis diterangkan kan majtama'a qaumun min qaum bersama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazat alaihimus sakinah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah, di rumah-rumah Allah, dibacakan dalamnya Al-Quran, gitu ya, saling mengajarkan, maka Allah akan turunkan di mana sakinah, ketenangan, ketenteraman, kedamaian, gitu ya. Baghasyiyatuhum rahmah, diberikan daripada rahmah. Di duduknya seseorang, walaupun tidak paham, duduk saja di majelis ilmu itu, gitu ya. Bahkan mungkin tertidur, bukan tidak paham, sampai tertidur pun masih mendapatkan rahmat itu. Ya. Jadi ada ulama itu begitu, gitu ya. Kemudian orang itu duduknya ditemani oleh para malaikat. Duduknya ditemani oleh para malaikat. Sehingga seolah orang itu menjadi kawan dekatnya malaikat. Dia temannya malaikat. Kalau duduk bersama malaikat, ya, maka menjadi teman malaikat. Seorang itu sudah menjadi teman malaikat, maka ketika sakit malaikat akan menjenguknya, ketika dalam kesusahan malaikat akan mendoakannya. Jadi itu keutamaan orang duduk dalam satu majelis begitu, gitu ya, masya Allah, menjadi kawan malaikat. Yang ketiga, dia akan dimasukkan kelompok orang-orang yang soleh, dimasukkan kepada golongan orang soleh, walaupun dia masih banyak salah, tapi karena senangnya dia duduk bersama orang soleh, mendengarkan nasihat-nasihat yang orang soleh, menyebutnya para alim ulama, para kiai seterusnya, maka dia akan dimasukkan, dikelompokkan kepada orang soleh. Walaupun kita ini masih banyak salah, gitu ya. Jadi keuntungannya begitu. Ini yang ketiga, ya. Yang keempat, orang itu dihindarkan daripada maksiat, ya. Dihindarkan daripada maksiat. Yang duduk di majelis ilmu kan jadi terhindar daripada maksiat, tentunya kan begitu ya. Dan yang kelima, nanti akan diampuni Allah ketika berakhirnya daripada majelis itu. Tuhan saya terangkan, illa nazat alaihimus sakinah, diberikan ketenangan, ketenteraman, kedamaian. Baghasyiyatuhum rahmah, akan dilingkupi oleh rahmatnya Allah. Wa hafathum malaikah, dikerumuni oleh para malaikat. Wa dzakarallah fiman indah, Allah akan membangga-banggakan daripada majelis itu di hadapan para malaikat. Fi akhir majelis, di akhir majelis, anqumu maghfuran lakum, bahwasanya berdirilah kalian di mana dosa-dosa kalian akan diampuni oleh Allah. Di mana dosa kalian telah diampuni oleh Allah. Bahkan qad budilat sayyi'atukumul hasanat, bahkan keburukan kalian diganti dengan kebaikan. Bukan hanya diampuni, bahkan dosanya tadi itu diganti dengan kebaikan. Ya, sudah diampuni, dosanya diganti dengan kebaikan. Ya, ini keuntungan pada dalam satu majelis. Ya. Maka orang-orang pilihan, gitu Pak. Yang lainnya sudah pulang, kok ini masih dudukkan di sini, gitu ya. Nah, ditahan oleh Allah. Seperti seorang itu punya hajat, pengantin lah maunya gitu ya, kan mengundang orang-orang banyak datang gitu. Nah, ketika datang banyak orang ke situ, kemudian mengucapkan selamat dan seterusnya, makan, pulang. Tapi ada beberapa orang yang ditahan oleh tuan rumah. Jangan pulang dulu, gitu ya. Artinya apa?
orang-orang yang ditahan untuk tidak pulang dulu karena ingin tuan rumahnya untuk lebih lama ngobrol bersamanya, bercengkerama bersamanya, gitu ya. Artinya kenapa? Karena dianggap kedekatannya daripada sohibul hajat itu, tuan rumahnya itu dengan tamu-tamu tertentu itu ingin untuk berlama-lama lagi, gitu ya, untuk ngobrol lebih panjang. Jadi kita itu dilama-lamakan oleh Allah di masjid ini, gitu ya. Yang lainnya sudah pulang, sudah mendapatkan daripada hidangan yang pertama. Nah, sekarang biasanya kalau tuan rumah itu sudah semua pulang, orang tertentu ya yang tinggal di rumah itu, maka nanti ada menu khususnya akan diberikan kepada orang-orang tertentu. Nah, ini ada menu khusus ini Pak kita sekarang. Nah, gitu ya, ada menu khusus yang tidak diberikan kepada orang-orang yang sudah pulang tadi itu, yang mesti berlama-lama di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Kita syukur alhamdulillah. Bagaimana diistiqomahkan kita oleh Allah. Ya, diciptakan kita oleh Allah dengan rumah Allah. Ya. Kalau di dunia sudah banyak berada di rumah Allah, nanti di akhirat tinggal masuk dalam surganya Allah. Kan gitu kan Pak? Kalau di dunia sudah berada di taman-taman surga, masih ilmu kan taman surga, dan nanti di akhir tinggal masuk istananya surga. Gitu. Masya Allah. Nah demikian itu tidak banyak orang yang memahami. Maka kita ulang-ulang lagi. Kita lanjutkan daripada kajian kita malam ini. Surah Al-A'raf ayat 94. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahla bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yanqurrun. Wa ma arsalna fi qaryatin, tidaklah kami mengutus pada suatu negeri min nabiyyin, daripada seorang nabi pun, illa akhadna, kecuali kami timpakan ahla penduduknya bil ba'sa'i, dengan penderitaan, wa dharra'i, dan kesengsaraan. Untuk apa? Itulah lahum yadharraun, agar mereka itu mau merendahkan diri. Ini artinya adalah setiap nabi-nabi yang datang di suatu negeri, suatu umat, suatu kaum, yang kemudian kaum itu mereka menentang, melawan, mendustakan, gitu ya, tidak taat, tidak nurut, tidak mau beriman, tentu Allah akan datangkan daripada timpakan kepada mereka bala bencana padanya, ya, kadang-kadang kesengsaraan, penderitaan, agar supaya apa? Agar mereka itu sadar, agar mereka memahami, ngerti kalau itu semua gara-gara penolakan diri mereka terhadap nabinya. Agar sadar ini gara-gara mereka menentang nabinya. Gitu. Jadi tidak ada satu perkara pun yang Allah timpakan kepada manusia ini kecuali itu kebaikan manusia. Karena Allah itu tidak pernah berbuat zalim kepada manusia. Karena sayangnya Allah, cintanya Allah, gitu ya, kepada hambanya ini, maka diberikanlah oleh Allah kadangkala satu jeweran juga, ya, di jewer itu sudah jadi baik, gitu ya. Orang itu kadangkala perlu juga untuk disentil, gitu ya, perlu untuk juga dijewer, perlu juga dipukul kadangkala untuk supaya menjadi baik. Itu karena sayang, gitu ya. Maka ketika seorang anak sudah umur 10 tahun, diajarkan sudah mereka ini bisa sholat, gitu ya, bacanya sudah bisa dan seterusnya. Nah, 10 tahun sudah diajarkan dari mulai kecil, kok kemudian ini tidak mau untuk melaksanakan sholat, gitu ya. Setelah diberikan daripada pengajaran, nasihat dan seterusnya, kok bandel. Maka itu hendaknya dipukul karena sayang, bukan pukulan daripada emosi, bukan.
dipukul karena sayang. Gitu ya. Jadi Allah itu sayang. Allah itu maha sayang. Gitu ya, kepada hamba-hambanya itu. Sudah didatangkan Nabi, disampaikan kepada umat. Bagaimana Nabi mengenalkan kepada umat kepada Allah, ya, mengenalkan akan Tuhannya, Sang Penciptanya, Sang Pemeliharanya, Sang Pemberi rizkinya, gitu ya. Diajarkan bagaimana seorang itu mendapatkan kesuksesan dunia akhirat, kebahagiaan, keselamatan dunia akhirat. Kok malah menentang, kok malah melawan? Maka diberi oleh Allah suatu jeweran itu, gitu ya. Supaya apa? La'alahum yadhurrun, agar mereka ini mau merendahkan diri, jangan menyombongkan diri. Ya, biar sadar, oh ya saya salah ya Allah. Nah, gitu loh. Nah, intinya begitu. Agar mereka bertobat, kemudian menjadi orang baik, ya, beriman, jadi orang soleh. Karena orang itu udah namanya soleh, baik, maka keberuntungan akan datang kepada diri mereka, keselamatan, kesuksesan akan datang kepada. Itu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Kalau tidak, maka orang itu akan mendapatkan daripada kesengsaraan. Gitu ya. Jadi orang itu kalau betul-betul taat kepada Allah, menjalankan agamanya Allah dengan baik, dunianya beruntung, akhiratnya sempurna keberuntungannya. Gitu. Orang yang tidak taat kepada Allah di dunia itu sudah sengsara, susah. Gitu ya. Walaupun nampak mereka itu seolah sukses, ya, tetapi hatinya itu dibuat susah, ya. Dibuat itu susah, gelisah, resah, cemas, ya, Masya Allah. Jadi itu belum lagi nanti di akhir. Baru masuk kubur saja sudah Masya Allah menderita, gitu ya. Tsumma badalna makana sayyi'atil hasanata hatta afaw wa qalu qad massa aba'ana ad-dharra wa sarra fa akhadnahum baghtatan wa hum la yash'urun. Tsumma badalna makana sayyi'atil hasanata, maka kemudian kami gantikan keadaan yang buruk itu menjadi baik. Hatta afaw, sehingga mereka menjadi banyak lagi, bertambah-tambah keadaannya. Waqalu, dan mereka berkata, qad masa'aba nadra wa sarra. Jadi ketika tertimpa suatu musim bencana banyak yang kematian, gitu ya. Nah, setelah itu barulah berkembang lagi, banyak lagi. Tapi apa jawabannya orang-orang yang belakangan itu? Oh, telah menimpa daripada kakek moyang kami penderitaan kesengsaraan itu. Artinya itu sudah biasa ya, seperti itu dari dulu begitu. Fakhadnahum baghtatan, maka kami timpakan mereka dengan tiba-tiba, hum la yashkurun, dan mereka tidak menyadari. Kadangkala satu bencana itu tidak dijadikan sebagai pelajaran, tapi hanya diingat-ingat daripada masa waktunya. Oh, akhirnya itu kita ini Pak suka untuk dialihkan daripada keimanan itu kepada yang lain. Jadi terus terjadi gempa bumi ini setiap sekian tahun sekali. Jadi artinya apa? Udah biasa begitu dari zaman-zaman dahulu, setiap sekian tahun sekali maka terjadi gempa umpamanya, gitu ya. Oh, itu memang sudah biasa di zaman-zaman dahulu, setiap sekian tahun sekali terjadi daripada banjir, gitu ya. Jadi akhirnya apa?
tidak menjadi pelajaran, tidak mengesan kepada dirinya kalau hal itu merupakan suatu peringatan kepada diri mereka. Gitu ya. Masya Allah. Allah berikan tanda umpamanya gerhana, ya, gerhana total. Allah itu memberikan tanda-tanda kepada manusia, gitu ya. Tapi hanya dihitung-hitung, sekian tahun, sekian nanti akan terjadi gerhana lagi sekian tahun. Jadi begitu saja. Tidak diambil pelajaran ada apa yang terjadi. Kenapa Allah memberikan daripada keadaan seperti ini, gitu ya. Jadi ketika keadaan yang buruk tadi itu, bencana musibah azab datang kepada mereka, sehingga banyak orang-orang yang mati gara-gara itu, gitu ya. Akhirnya Allah berubah keadaan itu menjadi baik lagi, sehingga mereka terus berkembang menjadi banyak lagi. Maka mereka ucapannya, perkataan mereka apa? Oh, itu terjadi kakek moyang dulu zaman dulu jadi seperti itu, gitu ya. Dulu pernah ditimpa musibah, ditimpa daripada bencana, gitu ya, malapetaka, sehingga tidak jadikan sebagai pelajaran, salah biasa-biasa saja. Jadi dulu ya sudah begitu dari dulu, jadi gitu. Masya Allah, ini kan padahal yang dikehendaki oleh Allah adalah la'allahum yadarrabun, agar supaya orang itu mau untuk merendahkan diri, menyadari akan kesalahan. Ini keadaan manusia, gitu ya. Akhirnya apa? Fakhnahum baghtatan. Akhirnya menimpakan pada mereka ini suatu adab secara tiba-tiba dari arah yang mereka tidak sadari. Lebih gede lagi, lebih besar lagi. Ya. Jadi tidak ada satu musibah pun, tidak ada satu bencana pun, kecuali hakikatnya itu mengingatkan kepada manusia. Gitu ya. Karena memang di tempat itu mesti banyak daripada kezaliman. Gitu ya. Tidak terjadi suatu musibah di satu tempat kecuali pasti di tempat itu ada kezaliman. Sehingga Allah mengingatkan dengan caranya Allah, karena sayangnya Allah, karena cintanya Allah pada tempat itu, agar supaya sadar menghentikan apa yang tadi berbuat daripada kezaliman itu. Tapi bagi orang lain yang ngerti tadi itu biasa, musibah itu dari dulu ya begitu, nah, gitu ya. Tidak dijadikan sebagai pelajaran. Padahal sudah berapa banyak korban-korban yang sudah berjatuhan, ya, Masya Allah. Nah, kalau datangkan daripada yang lebih besar lagi, fakhnahum baghtatan, datangkan daripada bencana besar lagi, ada besar lagi, baru mereka nanti akan menangis-nangis, baru akan merengek-rengek. Ketetapan Allah tidak akan berubah-ubah, gitu ya. Makanya kemarin saya sampaikan satu ayat, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah ketetapannya kepada makhluk manusia, itu nggak akan dirubah-rubah. Selama orang itu taat betul-betul dan Rasulnya, maka akan datang kepada mereka itu keberkahan pada umat ini, gitu ya. Kebaikan-kebaikan rahmat akan bercurah-curah. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga umat itu akan merubah diri mereka dengan yang lainnya. Ketika maksiat datang, ketika kedurhakaan mereka lakukan, baru terjadilah daripada musibah bencana. Gitu loh, Pak. Jadi ayat yang sering diartikan oleh banyak orang, ayat itu, gitu ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Banyak yang diartikan bahwasanya Allah tidak merubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu merubah nasibnya. Seolah-olah orang itu dengan usaha, dengan bekerja, dan seterusnya makan berubah daripada nasib. Yang dipakainya perkara-perkara daripada perkara dunia, gitu ya. Padahal bukan begitu maksudnya. Hal keadaan itu sangatlah bergantung dengan amal.
gitu ya. Ketika amal itu betul-betul dijalankan dengan baik, agama dijalankan dengan baik, maka ketetapan Allah akan berlaku. Apa itu? Berkah langit, berkah bumi. Rahmat Allah akan bercurah-curah. Gitu ya. Jadi itu. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga umat itu merubah. Ketika sudah tidak mau taat lagi, tidak ada amal lagi, kemudian banyak maksiat durhaka, sehingga berubah yang tadinya berkah menjadi musibah. Gitu loh Pak maksudnya itu. Nah, maka bagaimana merubah dari keadaan dari musibah menjadi rahmat lagi, maka dirubah lagi. Hal keadaan yang rusak, keadaan kemaksiatan durhaka itu kalau ingin dirubah, maka hendaknya berubah daripada amalnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akan dirubah daripada hal itu kepada amal menjadi baik, maka rubah menjadi halnya dibaik lagi nanti, gitu loh. Ya. Jadi bukan kalau orang mau kaya nggak mau usaha, ya mana bisa orang bisa kaya. Bukan begitu maksudnya. Ya. Umumnya banyak kan begitu menerjemahkan itu. Kalau kerja yang paling betul itu Pak, semaknya tinggi itu, kalau memang itu jadikan sebagai dasar apa namanya dalilnya itu, oh itu tukang batu keneknya itu paling rajin untuk kenek itu. Satu kenek kadang-kala bisa apa bantuin 2 tukang, ya kan? Ini kenek bawain bata ke sana, belum selesai ini yang satunya panggil ya, bawa ini semen di sini, terus begitu ya, dari pasir sana, semen di sini, batu bata sana, terus itu kerjanya semangat. Apa jadi paling kaya? Ya enggak juga, gitu ya. Itu warung kopi 24 jam Pak, siang malam Pak. Wah, luar biasa kerjanya. Kalau memang itu kerjanya paling luar biasa 24 jam, menjadikan daripada dalil kekayaan, itu mesti lebih kaya dibandingkan daripada Starbucks itu. Gitu ya. Nah, yang buka paling cuma beberapa jam gitu ya. Nah, ya enggak kan begitu. Warung-warung mungkin apa namanya warteg 24 jam bisa mengalahkan daripada apa namanya McDonald atau mungkin FC gitu ya. Gitu ya. Ternyata bukan begitu maksudnya. Jadi Allah tidak merubah keadaan umat itu selagi umat itu tidak merubah dengan suatu amaliyah yang buruk. Ketika umat betul-betul dalam suatu ketaatan kebaikan, amal agama dengan baik, maka janji Allah itu pasti. Wa tammat kalimatul rabbika sidqan, pasti. Apa? Berkah langit, berkah bumi. Rahmat bercurah-curah. Gitu ya. Jadi itu. Ketika umat merubah, gitu ya, yang mestinya syukur menjadi kufur, ya kan? Yang tadinya mestinya taat berubah menjadi maksiat, ya itulah artinya dirubah. Sehingga dirubah maka menjadi susah akhirnya. Maka untuk mengembalikan lagi dari mahal yang rusak tadi itu, kalau ingin baik, maka kembali lagi itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang maksiat kembali kepada taat, maka akan berubah jadi baik. Sebagaimana ayat berikut ini Allah tetapkan. Walau annal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau annal qura amanu, dan sungguh kata Allah, sungguh benar-benar, dan sungguh sekiranya suatu penduduk negeri amanu, mereka beriman, wattaqau dan bertakwa, la fatahna alaihim, sungguh kami akan bukakan di atas mereka barokatin, beberapa barokah minas sama dari langit wal atin bumi. Walakin kadzabu, akan tapi karena mereka mendustakan, fa akhadnahum, maka kami timpakan pada mereka bima meskipun disebabkan apa yang mereka berbuat. Ketetapan Allah ini yang
nyambung dengan satu ayat tadi itu, nallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Gitu Pak. Ketetapannya Allah apa? Ini ketetapan Allah. Allah tidak akan merubah-rubah ketetapannya itu. Kalau suatu negeri itu betul-betul mereka beriman dan bertakwa, kami bukakan pintu-pintu keberkahan, gitu ya. Jadi berkah bercurah-curah banyak, baik dari langit ataupun dari bumi. Hujannya menyegarkan, memakmurkan, menyuburkan dengan curah hujan yang secukupnya. Tidak kebanyakan, tidak kekurangan. Itu namanya berkah langit diturunkan oleh Allah. Gitu ya. Berkah bumi muncul dari berbagai macam-macam. Gitu ya. Dengan tanaman yang subur, sayur-sayurannya, buah-buahannya, mungkin bahkan sampai daripada isi perut buminya. Gitu ya. Dari minyaknya, logamnya, berbagai macam, gitu ya. Ini ketetapan Allah, gitu ya. La yughayyiru ma biqaumin, Allah tidak merubah. Itu ketetapan Allahnya begitu. Kalau betul-betul beriman, gitu ya, taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Oh, bukan berkah langit, berkah bumi, gitu ya. Itu janjinya Allah, gitu ya. Walakin kadzabu, akan tapi karena mereka mendustakan, akibatnya apa? Fa'akhadnahu, kami timpakan mereka adab, timpakan kepada mereka daripada musibah bencana malapetaka. Kenapa itu? Dimakan kesibun karena disebabkan perbuatan mereka. Kata yughayyiru ma bi anfusihim, karena mereka berbuat daripada yang lainnya, gitu ya. Nah, akhirnya terjadilah itu. Ya. Ini ketetapannya Allah begitu, ya. Nah. Masya Allah. Kalau kita renungkan negeri Indonesia ini, Masya Allah, betul-betul istilah banyak orang mengatakan tetesan surga, ya kan ya. Nah, di negeri Indonesia ini banyak orang yang bercerita yang ada di Eropa sana membandingkan dengan negeri kita ini. Dari segala persoalannya, Masya Allah, luar biasa di negeri kita. Di negeri kita ini iklimnya, gitu ya. Kalau panas nggak terlalu panas, kalau dingin juga nggak terlalu dingin. Kalau di sana di Eropa, kalau itu dingin, mana ada orang berani untuk buka baju pakai kolor doang itu, gitu ya. Nah, di negeri kita, Masya Allah, gitu enaknya, segernya, gitu ya. Di sana nggak berani orang bisa buka bajunya, kaosnya, gitu ya. Nah, di negeri kita begitu menyegarkan, nikmat luar biasa, gitu ya. Dari makanannya, menu makanan Pak, Masya Allah, Indonesia ini, gitu ya. Kulinernya berapa kira-kira? Dari mulai Aceh sampai Papua sana. Nggak terhitung kuliner itu Pak, macam-macam itu. Coba kalau umpamanya kita ke Eropa atau ke Timur Tengah atau kemana saja, nggak banyak berubah, makanannya itu saja, gitu ya. Nah, kalau Pak Haji itu pernah ke India, makannya sana kan kare mulu gitu ya. Makannya begitu itu saja, gitu ya. Nggak ada inovasi yang kayak Indonesia, nggak ada Pak. Masya Allah. Ada pecel, ada lontong, ada gado-gado, ada soto, ada wah macam-macam ya. Benar biasa, luar biasa kok. Nikmat luar biasa. Nggak ada kenikmatan yang mengalahkan di negeri kita, gitu ya. Buah-buahannya. Coba kalau kita lihat di Al-Quran tuh, buah-buahan yang banyak diceritakan tidak banyak. Nah, di kota saya nggak banyak. Paling kurma, anggur, ya Pak, buah tin. Ya. Di Eropa mungkin katakanlah mungkin pir, gitu ya. Apel. Tidak banyak juga. Di Indonesia Pak, juga buah apa saja yang nggak ada. Hampir semua ada semua, gitu ya. Masa bermacam-macamnya. Sayangnya itu walakin kadzabu,
Kalau tidak mensyukuri, mengkufuri, mendustakan nikmat Allah itu, akhirnya apa? Itu yang menyebabkan fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Gitu. Kok bisa orang mengatakan istilahnya ini anak ayam mati di lumbung padi? Kok bisa negeri yang begitu makmurnya, negeri yang begitu suburnya, dalam keadaan rakyatnya kemiskinan? Kok bisa ya Pak? Gitu ya. Coba bayangkan, negeri yang makmur, ya. Apa yang dihasilkan orang-orang luar negeri di sana ada, gitu ya. Coba minyaknya, gitu ya, emasnya, tambang-tambang yang lainnya itu nikelnya, tambang, terus macam tambang-tambang gitu. Yang di negeri lain tidak ada, di Indonesia ini hampir semua tambang-tambang itu ada, gitu ya. Makmurnya luar biasa negeri ini sebetulnya, mestinya gitu ya. Negerinya makmur, masyarakatnya nggak makmur, gitu ya. Masya Allah. Ini kenapa? Karena berawal walakin kata karena mendustakan, tidak mensyukuri, mengkufuri, tidak mau taat, malah maksiat, gitu ya. Tidak mau takwa, malah durhaka, gitu ya. Itu yang menjadikan sebab fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, ya. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merubah keadaan daripada negeri kita ini dengan umat yang penuh dengan ketaatan. Karena tidak ada lagi yang lain Pak, cara untuk mengembalikan keadaan baik suatu negeri manapun juga, kecuali umatnya harus kembali taat kepada Allah. Ketika umatnya dibawa kepada taat kepada Allah, nanti Allah akan rubah keadaan ini. Gitu ya. Gitu. Insya Allah. Ayat 90. Nah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama kan?